Pemerintah telah menyiapkan 440.000 tenaga kesehatan dan 23.000 vaksinator untuk menyukseskan vaksinasi COVID-19 hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Upaya pemerintah dalam menyiapkan vaksin COVID-19 terus dilakukan. Selain mempersiapkan penyediaan vaksin COVID-19 dengan melewati tahapan-tahapan pengujian klinik, hingga dikeluarkannya izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tetapi juga kesiapan tenaga kesehatan juga terus dilakukan. 440.000 tenaga kesehatan dan 23.000 vaksinator terus mempersiapkan diri untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 hingga ke seluruh daerah. Workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator ini juga telah dilangsungkan 29.635 orang dari 34 provinsi. Pemerintah menyiapkan mulai dari prosedur tetap, SDM, logistik, dan simulasi pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. 23.145 vaksinator di 10.134 puskesmas, ditambah dokter dan perawat di rumah sakit yang disiapkan untuk program vaksinasi mendatang. Kementerian Kesehatan telah mempersiapkan semua kebutuhan untuk para vaksinator. Tentang APD, Kemenkes juga menyiapkan untuk sosialisasi ke seluruh pelatihan vaksinator ini sekaligus penyediaan cold chain, logistik pendukung, termasuk APD level 1-nya. Jadi rencana semuanya itu sudah berjalan dan diikuti dengan penyiapan pembiayaan yang sudah diukur dan direncanakan dengan baik. Vaksinator juga tidak hanya dilatih dalam melakukan vaksinasi, tetapi juga dilatih untuk mengedukasi masyarakat tentang vaksinasi COVID-19. Di ujung tombak di vaskes lah yang benar-benar menjadi aktornya nanti. Ya kita berharap tidak semata-mata pesan yang sulit-sulit diterima masyarakat kita ya. Kalau memang bisa bersifat local wisdom ya, bahasa-bahasa daerah yang bisa disampaikan ke masyarakatnya akan lebih baik. Tapi secara umum dalam konteks ini kita tentunya sudah membuat semacam guidance ya untuk teman-teman mengkomunikasikan itu. Masyarakat tetap harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Menjalankan 3M adalah paling ampuh dari semua upaya-upaya yang selama ini diyakini dapat memberikan perlindungan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu siapa saja yang bisa menjadi vaksinator? Kita akan membahasnya dengan Profesor Dr. Iris Rengganis, konsultan imunologi sekaligus Ketua Tim Vaksinasi COVID-19 PBID. Selamat siang, Prof. Iris. Selamat siang. Baik, Prof. Keahlian apa yang dibutuhkan untuk bisa menjadi vaksinator khususnya COVID-19 ini, Prof? Ya, untuk seorang vaksinator, ya tentu saja memerlukan bisa edukasi promosi kesehatan. Ini penting sekali ya, bagaimana cara mengedukasi. Ini yang paling penting ya, bagaimana kita memberitahu kepada masyarakat pentingnya imunisasi, dan juga kita bagaimana kalau kita menghadapi kendala. Ya, kendala-kendala itu kita juga harus kuasai di lapangan nantinya. Selain keahlian menyuntik. Kalau keahlian penyuntikan saya kira semua dokter juga sudah bisa ya, tetapi tidak cukup hanya keahlian menyuntik. Ya justru nanti kita bagaimana kalau terjadi reaksi-reaksi akibat penyuntikan itu. Itu yang penting sekali kita tahu, karena itu pengetahuan dasar vaksinasi atau basic knowledge in vaccination itu sangat penting sekali. Ya dipunyai oleh seorang vaksinator. Siapapun dia, vaksinator terutama tentunya dokter, tetapi bidan dan perawat juga boleh menyuntik di bawah pengawasan dokter. Ya karena itu mereka juga sebaiknya dilengkapi dengan pengetahuan dasar daripada vaksinasi. Kemudian selain itu juga kemampuan mengelola dan menyimpan vaksin. Jangan sampai salah menyimpan vaksin. Harus di min 2-8 derajat atau di min 70 derajat Celcius ya. Jadi kita harus tahu vaksin-vaksin yang ini disimpan di mana lokasinya. Jadi jangan sampai salah lokasi, karena yang harusnya min 70 misalnya kita simpan di 2-8 derajat, tentu akan vaksin itu akan menjadi rusak ya. Jadi itu yang tidak bisa kita tidak tolerir lagi, vaksin itu akhirnya terbuang. Ya, sayang jadi kan. Sebaiknya semua vaksinator mengetahui storage and handling vaccine skill ya. Jadi itu juga harus dipelajari tentunya. Dan selain itu pengetahuan spesifik vaksin yang akan diberikan. Misalnya vaksin ini Sinovac, yang ini Pfizer, yang ini Moderna, dan lain-lain sebagainya.
Karena setiap vaksin itu mempunyai sendiri-sendiri cara penyuntikannya, penyimpanannya, dan efek simpangnya. Jadi itu yang harus kita pelajari dari setiap vaksin yang akan dilakukan penyuntikan kepada siapapun. Nah, yang kedua, sebetulnya ada yang dibutuhkan oleh seorang vaksinator, yaitu satu pelatihan. Pelatihan itu sangat dibutuhkan. Ya, seharusnya sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Ya, jadi yang nomor satu tadi apa saja yang kita perlu ketahui, tetapi bagaimana kita bisa tahu itu ya tentu dengan cara pelatihan, ya workshop, ya. Nah, workshop itu tentu meliputi komunikasi dan edukasi, ya termasuk cara handling objection. Ya, jadi itu penting banget ya untuk seorang vaksinator. Berapa lama pelatihan yang akan diberikan nantinya, Prof? Nah, pelatihan tergantung. Ya, kalau untuk ini kita bisa seharian. Cukup ya, artinya cukup 1 hari, misalnya jam 8 sampai jam 3 misalnya. Itu semua bisa lewat Zoom saat ini ya. Jadi pelatihan-pelatihan itu penting sekali dari semua sisi, ya dari semua sisi. Ya kita tidak hanya kalau vaksinator hanya sebagai tukang suntik, tidak ya, tidak. Suntik itu siapa aja jadi bisa aja kalau dipelajari. Ya artinya perawat, bidan, dokter itu memang dia belajar menyuntik dan sudah hari-harinya bidan perawat itu melakukan penyuntikan. Tetapi knowledge-nya itu penting ya. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan waktu kita menyuntik, kita nggak boleh panik. Kita tahu apa yang kita lakukan. Ya setiap orang